Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang hasil dari proyek akhir kami, yaitu proyek manajemen untuk aplikasi rental mobil dengan akad ijarah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Sarifah Aiman Amini dan rekan saya Salma Suraya Salsabila yang akan menjelaskan nanti di section kedua. Jadi dalam proyek kali ini kami akan presentasikan tentang bagaimana proyek manajemen pada pembuatan aplikasi rental mobil dengan menggunakan akad ijarah, dan kami akan menjelaskan tentang proyek manajemen sendiri, arti dari proyek manajemen, dan lalu kami akan menjelaskan tentang work breakdown strukturnya, Gantt chart, resource sheet, cost management, dan risk management. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek, misalkan proyek pembuatan aplikasi. Di sini, kami membuat manajemen proyek ini untuk aplikasi rental mobil yang menggunakan akad ijarah. Nah, tanpa adanya manajemen proyek ini, suatu proyek akan sangat sulit dieksekusi, baik dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitasnya. Di sini kami mengambil subjek yaitu rental mobil atau cars rental cars. Nah, jadi diasumsikan bahwa di sini perusahaan X, yaitu kami, akan membuat sebuah proyek pembuatan aplikasi rental mobil menggunakan akad ijarah atau akad sewa menyewa. Kami menggunakan software Microsoft Project 2019 dalam penyusunan tugas, jadwal, dan biaya selama pengerjaan proyek dan lainnya. Dan di sini kami akan masuk ke work breakdown structure. Work breakdown structure adalah serangkaian kegiatan yang terjadi selama proyek berlangsung dari awal hingga akhir. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi seluruh kegiatan selama proyek ini dibuat. Nah, sekarang kita akan beralih ke Microsoft Project. Nah, di sini dapat terlihat work breakdown strukturnya di sebelah kiri di sini. Jadi dia terdiri dari 7 tugas utama, 7 kegiatan utama, yaitu ada tahap perencanaan, analisis sistem, desain sistem, desain aplikasi, tahap pemrograman, uji coba sistem, implementasi sistem, dan SOP. Nah, di sini tahap perencanaan memakan waktu kurang lebih 2,5 hari, analisa sistem 7,5 hari, tahap desain sistem 9 hari, tahap desain aplikasi 13/4 hari, tahap pemrograman sistem 22 hari, uji coba sistem 6 hari, implementasi sistem 1,75 hari, dan SOP-nya 1,5 hari. Nah, dari kegiatan-kegiatan utama ini terdapat sub kegiatan atau subtask seperti yang bisa dilihat di sini. Jadi di sini sudah ada semua kegiatan yang berlangsung selama proyek dijalankan. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang Gantt chart. Ini Gantt chart merupakan grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas yang ada pada work breakdown structure. Jadi di sini antara Gantt chart dan WBS itu saling terintegrasi. Jadi yang dapat kita lihat di sini
Gantt chart-nya yang terdiri dari grafik batang. Di sini bisa dilihat tuh kegiatan-kegiatan yang terjadi, dimulai diterangkan dari proses waktunya, dimulai dari kapan sampai finishnya satu kegiatan di sini, dan durasinya sesuai dengan yang ada pada WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, di sini di Gantt chart kami menggunakan finish to start, yaitu jadi sebelum memulai kegiatan baru, kita harus memastikan bahwa kegiatan sebelumnya sudah diselesaikan. Jadi tidak boleh memulai kegiatan baru sebelum kegiatan sebelumnya selesai. Nah, di sini kita dapat melihat Gantt chart-nya. Lalu setelah itu saya akan jelaskan tentang resource sheet. Nah, di sini resource sheet adalah satu lembar kerja yang mendatakan atau menampilkan sumber-sumber yang digunakan dalam melaksanakan proyek ini. Nah, di sini kami untuk resource-nya kami hanya menggunakan manusia atau pekerja, yang di sini ada 6 orang pekerja yang dipisahkan dari grup-grupnya. Di sini ada seorang analis, desainer, programmer, trainer, tester, dan dokumentator. Di sini kami tidak menggunakan material karena diasumsikan bahwa untuk operating system kami sudah memiliki sendiri, dan untuk sistem-sistem yang lain seperti untuk pembuatan untuk program codingnya atau segala bagian sistemnya kami menggunakan open source asumsinya. Jadi kami hanya memiliki type work di sini dan tidak ada type material. Jadi di sini ada 6 orang, dan ini sudah dan di resource ini sudah terbagi tugasnya, seperti yang bisa dilihat pada Gantt chart sendiri, sudah mengerjakan sesuai kegiatan-kegiatannya. Nah, untuk proyek ini waktu pengerjaan kurang lebih dari April sampai Agustus, seperti yang bisa dilihat di sini. Di April ada perencanaan analisa sistem, desain sistem, Mei desain sistem, desain aplikasi, Juni desain aplikasi dan pemrograman sistem, di bulan Juli pemrograman sistem dan uji coba sistem, dan pada bulan Agustus uji coba sistem dan implementasi sistem. Nah, di sini pada proyek ini sudah terpotong dengan beberapa hari libur. Di sini sudah tertera beberapa hari libur, yaitu adanya wafat Isa Al-Masih, Hari Raya Buruh Internasional, Hari Raya Waisak, kenaikan Isa Al-Masih, ada cuti bersama, dan cuti Idul Fitri. Jadi itu mengapa proyek ini sebenarnya pengerjaannya tidak terlalu lama, tapi karena terpotong dengan hari libur yang kami jadwalkan pada working schedule, jadi waktu pengerjaannya bertambah. Kemudian pada cost management. Pada cost management kita akan mengatur estimasi biaya dan produktivitas proyek pembuatan aplikasi rental mobil. Contohnya seperti ini,
semua perencanaan dan implementasi serta SOP semua kita cantumkan, semua biaya kita cantumkan pada cost management. Kemudian di sini ditampilkan budget report dari pembuatan aplikasi rental mobil dengan total biaya 5.974.000. Selanjutnya yang terakhir yaitu risk management, di mana kita akan menentukan dan menanggapi risiko selama proyek pembuatan aplikasi berlangsung. Nah, pada tabel ini ditampilkan apa pemicu risiko yang kemungkinan akan terjadi dan bagaimana tanggapan terhadap risiko tersebut, dengan siapa yang bertanggung jawab untuk menanggapi risiko yang terjadi, seberapa mungkin risiko itu akan terjadi, dan seberapa besar dampaknya akan mempengaruhi aplikasi tersebut. Contohnya, kurangnya performa antivirus dengan tanggapan menginstal antivirus yang performanya bagus, atau dengan menginstal aplikasi antivirus. Siapa yang bertanggung jawab? Yaitu programmer. Berapa besar kemungkinan kurangnya performa antivirus? Nah, dengan standar rate 1-10, dan kemungkinan risikonya terjadi adalah 2. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan ke email yang tertera di layar berikut ini. Terima kasih.